Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Huda, saya sebagai dokter di klinik ini. Dengan ibu siapa? Ibu Tantri. Umurnya berapa, Bu? 30 tahun. Ya. Kalau boleh tahu kesini dengan tujuan apa ya, Bu? Ini dok, saya mau memasang IUD karena seminggu kemarin saya kan melahirkan. Terus untuk kedepannya beberapa tahun ke depan saya belum pengen mempunyai anak, jadi saya akan memasang KB untuk mencegah kehamilan saya. Oh nggih Bu, siap. Kalau boleh tahu kenapa kok tidak memilih apa namanya KB yang lain? Kan ada yang injeksi, ada juga yang meminum pil KB agar tidak terjadi kehamilan juga. Apakah ibu masih tetap memasang IUD? Nggih, nggih dok, saya masih tetap ingin memasang IUD. Nggih Bu. Nah, di sini sebelum saya akan mau masang IUD, saya akan memberikan kelebihan dan juga kekurangan dari IUD tersebut sehingga ibu dapat mendapat gambaran bagaimana nanti kedepannya ketika dipasang IUD. Untuk kelebihannya, IUD ini tidak bersifat sistemik, jadi efek samping yang ditimbulkan hanya bersifat lokal saja. Terus untuk kekurangannya, untuk IUD ini ketika nuwun sewu ibu ini bersenggama, nanti akan terjadi perdarahan seperti itu karena ada gesekan dari IUD tersebut. Apakah ibu masih tetap ingin memasang IUD? Nggih dok, saya masih tetap mau. Oke Bu. Terus selanjutnya ketika saya akan memasang IUD, saya mau menanyakan dulu beberapa riwayat penyakit dari si ibu. Ibu apakah ada penyakit sebelum ini atau punya penyakit terdahulu, entah itu hipertensi atau diabetes seperti itu? Oh tidak ada dok. Terus untuk riwayat penyakit keluarga seperti penyakit jantung atau adanya penyakit gagal ginjal, apakah ada Bu? Tidak ada dok, semua sehat. Ya alhamdulillah Bu. Terus untuk riwayat pengobatan sampai saat ini apakah ibu masih mengonsumsi pil atau sejenisnya yang diminum rutin oleh ibu? Tidak ada dok. Oh nggih Bu. Terus setelah itu apakah ada alergi obat atau alergi mengonsumsi sesuatu? Tidak ada Bu. Tidak ada dokter. Oh nggih Bu, siap. Selanjutnya ketika sudah menanyai riwayat penyakit dahulu, riwayat sosial dan lain sebagainya pada si ibu, kita mempersilahkan si ibu untuk ke kamar mandi terlebih dahulu agar buang air kecil. Silakan Bu untuk buang air kecil lalu nanti kembali ke sini lagi. Sedangkan saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Terus di sini alat dan bahannya ada spekulum, terus ada sonde uterus, terus ada tenakulum, ada klem untuk memegangi dari cairan antisepsis, terus di sini ada IUD, terus ada handscoon dan juga ada aduk steril. Nah, ketika si ibu sudah kembali, silakan Bu menempati posisi yang sudah disediakan. Nah, sebelumnya kita mencuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan 7 langkah, kita menggunakan handscoon. Ya, setelah dilakukan memasang handscoon, terus setelah itu pada genitalia dari si ibu ini kita lihat dari eksternalnya, apakah ada kelainan, apakah ada ulkus, ataukah ada bekas luka, ataukah ada ulcer di situ. Ternyata tidak didapatkan. Terus setelah itu
kita lakukan pembersihan atau antisepsis terlebih dahulu menggunakan klem pada dinding luar dari genitalia dari si ibu secara sentrifugal. Sudah, setelah itu kita buang. Nah, setelah itu kita pasang duk steril di sini. Setelah kita pasang duk steril, selanjutnya kita pasang spekulum di di vagina dari pasien. Secara perlahan, untuk dibuka perlahan terlebih dahulu. Ketika sudah masuk seperti ke distal, nanti dibuka lebih lebar seperti ini. Nah, ketika sudah dipasang, dilihat terlebih dahulu apakah ada perdarahan di dalam. Terus dilihat juga letak dari serviks tersebut, apakah di bagian inferior atau di bagian superior. Setelah itu, ketika sudah didapatkan letak dari si serviks ini, selanjutnya dipasang tenakulum untuk memfiksasi dari serviks seperti ini ya, seperti ini. Terus ketika sudah dimasukkan sonde uterus untuk melihat seberapa kedalaman dari uterus pasien sampai ujung dari uterus. Setelah itu dengan teknik no touch atau tidak menyentuh dinding vagina sama sekali. Setelah itu kita keluarkan perlahan. Nah, ini tenakulumnya masih tetap memfiksasi di sini. Setelah itu, ketika sonde sudah sudah diukur tadi, biasanya itu normalnya kedalaman dari uterus itu 6 sampai 8 cm. Nah, setelah itu di sini ada IUD yang masih terbuka setengah. Terus dan di sini sudah saya sudah masukkan lengan dari IUD ini ke dalam tabung. Selanjutnya kita cocokkan panjang dari uterus ini dengan sonde yang tadi kita ukur dengan IUD ini, dan didapatkan pada angka 6. Setelah itu kita ambil IUD-nya. Nah, setelah IUD ditempatkan pada angka 6 sesuai yang pada sonde tadi, kita masukkan ke dalam vagina dengan metode withdrawal. Masuk. Nah, sampai ujung ini mentok pada dinding serviks. Setelah itu kita dorong pendorongnya ini agar si IUD tersebut melebar di dinding uterus seperti ini, menempel seperti ini. Nah, ketika sudah, baru kita tarik perlahan. Pendorongnya, terus kita buang. Selanjutnya ini akan terfiksasi di sini, dan tabung ini akan kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, terus ketika tabung sudah tertarik, di sini ada benang ya. Nah,
setelah setelah IUD terpisah di situ, selanjutnya benang ini dipotong 3-4 cm ketika terlalu panjang dan juga dibuang. Sudah, ini mohon maaf tadi terpasang agar terlihat. Setelah itu spekulum yang masih terpisah di sini kita lepaskan. Sudah, terus tenakulum yang di sini kita lepaskan, terus spekulum yang untuk membuka jalan vagina ini kita lepaskan juga. Terus untuk steril ini kita juga lepaskan. Sudah, setelah itu kita bersihkan apabila terdapat darah atau cairan yang keluar. Setelah itu kita buang. Nah, Bu, ini saya sudah memasang IUD di uterus itu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya nanti 15-30 menit ke sini lagi untuk observasi apakah terdapat perdarahan atau alergi. Terus untuk kedepannya mungkin seminggu sekali Ibu minta tolong untuk ke sini agar untuk mengecek apakah IUD ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut, Bu? Tidak ada, nggih. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.